Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat relevan, yaitu tentang bagaimana prinsip pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara ternyata masih menjadi solusi untuk persoalan pendidikan kita di era digital ini. Baiklah, kita akan memasuki soal yang pertama. Soal yang pertama membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan adalah pondasi atau penguat dari seluruh sistem pendidikan. Kita gambarkan seperti halnya bangunan. Bangunan ketika sudah ada pondasi yang kokoh, sudah ada pondasi yang memang di situ menguatkan bangunannya, maka bangunan tersebut akan berdiri dengan kokoh. Tapi beda halnya dengan bangunan yang di situ tidak didasari dengan pondasi, tidak diberikan tiang, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh, bahkan tidak bisa berdiri. Nah, seperti itu halnya pendidikan. Pendidikan ketika sudah didasari dengan konsep pilar yang baik, maka disitu akan berjalan dengan baik. Kita akan memasuki soal yang kedua. Soal kedua membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Ki Hajar Dewantara tahu betul tentang konsep pendidikan. Akhirnya beliau merumuskan 3 pilar utama. 3 pilar utama ini biasa kita kenal dengan 3 semboyan, yaitu 3 semboyan ini bukan halnya kata-kata biasa, tetapi 3 pilar ini, 3 semboyan ini menjadi filosofi praktis tentang bagaimana guru dan pendidik bisa memposisikan dirinya masing-masing. Kita akan mengupas satu persatu tentang bunyi 3 pilar tersebut. Bunyi pilar yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo berarti di depan menjadi contoh. Nah, kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus bisa menerapkan diri kita sebagai contoh. Kita ambil contoh dalam pembelajaran. Ketika di situ guru memberikan pembelajaran tentang berperilaku jujur kepada teman-teman, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai guru dengan teladan yang baik. Karena ketika di situ kita sudah bisa menerapkan menjadi guru yang baik, maka anak-anak akan mengira, oh, guru saya juga seperti itu. Maka pembelajaran tidak hanya dengan teori tapi juga dengan praktek, maka pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Pilar yang terakhir yaitu bunyinya Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberikan dukungan. Nah, posisi guru di sini yaitu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinisiatif dirinya menggali ilmu-ilmu di dalam dirinya. Tetapi di sisi lain guru di belakangnya juga memberikan dorongan kepada siswa, dorongan yang baik, motivasi yang baik untuk untuk kemajuan eksplorasi dirinya siswa masing-masing. Sehingga tumbuh kembang pemikiran siswa itu bisa terkontrol dengan adanya dorongan di belakang oleh tenaga pendidik atau guru. Baiklah, saat ini kita memasuki soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital saat ini. Di era digital saat ini, pembelajaran secara virtual, pembelajaran secara daring seringkali kita lakukan, baik dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, anak dalam kompetisi dasarnya yaitu digital, dan karakter siswa itu bisa terbangun di dunia virtual tersebut. Tantangan yang pertama yaitu tantangan pada pilar Ingarso Sung Tulodo dalam era pembelajaran daring. Di era saat ini, siswa-siswa itu mudah sekali terpapar dengan teladan influencer dari konten-konten viral. Sehingga tantangan bagi guru yaitu bersaing dari jutaan konten yang ada di internet agar guru bisa menjadi teladan yang baik dan kredibel. Tantangan yang kedua yaitu pada bunyi pilar Ing Madya Mangunkarso dalam pembelajaran individual, yang mana saya sebagai guru TK sering sekali mendapati anak-anak yang lebih senang bermain HP daripada belajar. Nah, tantangan bagi guru TK khususnya, yaitu kami di sekolah ketika sebelum memasuki pembelajaran, kami bertanya kepada anak-anak, siapa tadi yang sebelum sekolah mandi dulu, pakai baju sendiri ataupun yang lainnya, sehingga disitu membangun kesemangatan mereka sendiri sebelum kita langsung ke pembelajaran, sehingga anak sebelum memasuki pembelajaran tidak langsung merasa bosan karena sudah diawali dengan ice breaking yang baik kepada anak-anak. Tantangan yang ketiga yaitu di bunyi pilar Tutwuri Handayani dalam pembelajaran di era digitalisasi. Di era digitalisasi ini, murid-murid khususnya anak-anak yang sudah berumur, mereka itu sangat mudah mengakses sesuatu yang mereka inginkan. Nah, tantangan kita sebagai guru yaitu kalau saya pribadi memberikan wejangan, memberikan motivasi kepada anak-anak, contohnya dengan kalimat 10 tahun ke depan kehidupan kalian itu bisa dilihat dengan bagaimana kalian belajar saat ini, seperti itu. Sehingga mereka ketika mendengar kalimat seperti itu, mereka bisa berpikir, oh, kalau saya mau menjadi orang sukses, saya harus sering belajar, seperti itu. Baiklah, kita memasuki soal yang keempat yaitu refleksi singkat. Refleksi singkat saya pada presentasi pada pagi hari ini yaitu teknologi adalah alat, pendidikan adalah media atau dasar, dan juga
filosofi pendidikan dari yang dirumuskan Ki Hajar Dewantara merupakan kompas tradisional yang bisa kita terapkan, yang bisa kita kembangkan di era digitalisasi saat ini. Yang mana tadi ketiga pilar tersebut itu sangat terhubung, sangat berhubungan. Karena ketika tiga pilar tadi sudah digabungkan, maka ekosistem pendidikan akan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.